Pemirsa, Kejaksaan Agung telah memeriksa Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Kejaksaan Agung menyatakan dugaan aliran dana sebesar 27 miliar rupiah kepada Menpora Dito di luar pengadaan proyek BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kejaksaan Agung memastikan bahwa dugaan aliran dana yang disampaikan salah satu tersangka terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo adalah dana di luar proyek Best Receiver Station atau BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika periode 2020 hingga 2022. Hal tersebut diungkapkan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kuntadi seusai melakukan pemeriksaan terhadap Menpora Dito di kantor Kejaksaan Agung pada 3 Juli 2023. dengan melayangkan 24 pertanyaan selama kurang lebih 2 jam. Kuntadi mengatakan konstruksi hukum korupsi BTS 4G telah selesai dan kini tengah memasuki proses persidangan. Kuntadi pun menyebut terdapat kasus lain yang menyangkut aliran dana korupsi pengadaan layanan internet tersebut sehingga perlu dibedakan. Dari hal tersebut nampak jelas bahwa peristiwa ini tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang menyangkut proyek BTS paket 1 sampai dengan 5. Ya, akan dibedakan ini karena kemarin berinformasi ini kaitannya atau dana mengalir dan sebagainya. Ya, jadi kami terikat dengan tempus dan locus. Sementara itu, Menpora Dito Aryo Tejo bersyukur karena telah berkesempatan menyampaikan klarifikasi secara resmi kepada pihak Kejaksaan Agung. Saya harus meluruskan ini semua dan juga mempertanggungjawabkan kepercayaan publik yang sudah diberikan saya selama ini. Dan saya harap dengan proses resmi ini nantinya bisa diproses tindak lanjut secara resmi juga, di mana ini bisa kembali untuk membersihkan nama saya. Saat ini pihak Kejaksaan Agung terus menyelidiki dugaan aliran dana sebesar 27 miliar rupiah yang disampaikan dalam BAP oleh tersangka korupsi BTS 4G Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan Hermawan menduga Dito Aryo Tejo menerima aliran dana sebesar 27 miliar rupiah dari proyek BTS Bakti Kominfo pada November hingga Desember 2022. Sementara Irwan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa 4 Juli kemarin. Fani Agnia, Diki Pratama, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Informasi selanjutnya, pemirsa, Mario Dandi Satrio ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan terhadap anak oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya menjelaskan status tersangka Mario Dandi ini berbeda delik dengan kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menetapkan Mario Dandi Satrio sebagai tersangka kasus pencabulan terhadap anak. Sebelumnya Mario Dandi dilaporkan melakukan pencabulan terhadap anak berinisial AG yang diketahui berusia 15 tahun. Mario dikenakan pasal 76D Yunto, pasal 81 dan atau pasal 76E Yunto, pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Di sisi lain, Mario Dandi juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap David Ozora dan sedang menjalani persidangan. Polda Metro Jaya menegaskan proses penyidikan akan terus berlanjut sebab kedua kasus memiliki delik yang berbeda. Dan kemudian juga kami bertanya kepada penyidik, pada proses penyidikan kasus ini merupakan delik yang berbeda. Ya, maka dengan seiring kasus yang sedang disidangkan, ini juga berlangsung proses penyidikan pada delik khususnya adalah pencabulan terhadap anak. Bang.